Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya dan paling penting nih harus tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utari Novadini dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, di episode kali ini akan membahas mengenai sesuatu yang unik sekali dan mungkin kita masih jarang yang tahu tentang hal tersebut. Nah tema kita pada episode kali ini adalah seni melukis cahaya. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang yang bertangan kreatif, yaitu Bang Oktario. Halo Bang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Harus semangat pagi-pagi. Harus ya? semangat Ya. pagi-pagi, nggak boleh pagi-pagi nggak semangat ya Bang ya. Abang, aku mau tanya dulu nih, Abang aslinya orang mana sih? Benar-benar orang Bengkulu sebenarnya. Orang Bengkulu Ya. asli. Dia lahir di Bengkulu, besar di Bengkulu, dan sampai sekarang pun masih di Bengkulu. Ya, masih stay di Bengkulu Iya. ya, di tanah kelahiran. Iya, setia sama Bengkulu. Setia sama Bengkulu. Wow. Abang kegiatan sehari-hari apaan sih Bang? Kalau sekarang sehari-harinya saya lagi mengelola satu tempat pustaka Kayak buku. Iya. Oh, perpus gitu Iya, ya. jadi ada pustaka Cahaya Hati saya bilang. Dan Pustaka apa Bang? Cahaya Hati. Cahaya Hati. Iya, jadi ini meneruskan dulu sebenarnya sejarahnya kakek saya itu punya toko buku, Oh iya. namanya Cahaya Hati. Nah setelah beliau meninggal nggak ada yang meneruskan gitu. Nah terbesit sama saya ini seharusnya ini harus ada generasi yang melanjutkan cita-cita mulia dari kakek saya gitu. Jadi kemarin saya prepare siap-siap, akhirnya kita coba buka kembali dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berjalan. Jadi ya. pustaka Cahaya Hati tetap pakai namanya Cahaya Hati. Tetap pakai nama yang lama. Iya. Oke. Itu buku-buku apa aja tuh? Banyak sih buku-buku, tapi lebih banyak ke buku-buku tentang agama gitu. Oh, Karena memang dulu juga kakek lebih banyak koleksinya buku-buku tentang agama gitu. Nah ini juga jadi kewajiban saya sebenarnya untuk ngelanjutin hal baik dari beliau gitu. Insya Allah ini juga jadi amal jariah untuk beliau gitu kan. Amin, Amin, ya. Itu udah berapa lama bukannya diterusin sama Bang? Kalau untuk bukanya sih mungkin belum terlalu lama, baru 2 tahun belakangan inilah gitu. Ya, jadi mulai ngumpulin buku-buku lagi gitu kan. Jadi sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak ya koleksi bukunya. Gitu. Udah mulai banyak ya. Iya. Peminatnya yang datang, pengunjungnya juga Udah lumayan. Kemarin saya banyak juga anak-anak muda mereka, karena mungkin ya lebih banyak anak-anak muda. Awalnya sih mereka pengen ya ngonten lah gitu kan. Oh iya benar. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ini minat bacanya juga mulai tumbuh gitu kan, bukan hanya sekedar ngonten dan aja dan ya. keberadaan pustaka ini juga sebenarnya pas banget itu di sebelah sekolah dasar. Oh jadi anak SD bisa Anak-anak berkunjung. SD sudah berkunjung sana. Jadi Iya. ketika mereka pulang belum dijemput sama orang tuanya, Duduknya di sana. mereka baca-baca buku, dan buku anak-anak juga lumayan banyak tersedia di sana. Jadi anak-anak itu ya ini juga rasa senangnya kita sih ngelihat mereka gitu semangat membaca. Kadang mereka tuh buat PR di sana. Oh gitu sampai gitu. Oh nggak apa-apa ya kayak gitu. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kan mereka nyaman dulu gitu kan. Mereka nyaman, mereka menyukai. Sembari mereka ngelihat buku-buku, mereka baca-baca, minimal lah mereka sudah mulai ada minat baca sejak dini gitu. Udah mulai tertarik Iya, gitu ya, mulai karena tertarik. itu yang memang harus digalakan. Iya sebenarnya. Jadi untuk buku anak-anak tuh sebenarnya memang yang harus kita perhatiin itu memang lebih banyak yang berwarna terang gitu. Terus tulisannya nggak terlalu banyak gitu kan, dan gambarnya juga menarik. Nah ini yang disukai sama anak-anak gitu, karena memang kalau misalnya buku anak-anak itu tulisannya banyak, mereka akan bosan gitu kan. Iya. Tapi kalau gambarnya menarik, warnanya menarik, tulisannya nggak terlalu banyak, mereka akan tertarik untuk gitu membaca ya. gitu. Ya.
Ini sebenarnya bukan cuma untuk anak-anaknya juga, ibu-ibunya mungkin Iya, para orang ibu-ibunya. tua yang menunggu Iya, benar pulangan juga. anaknya Iya, ya. sambil baca-baca. Dan untuk orang tua juga ada, untuk ibu-ibu juga ada sih Ah, bukunya. juga ada buku. Iya. Daripada ibu-ibunya ngerumpi nanti Iya. kan mendingan baca buku. Banyak tuh mereka baca yang resep-resep makanan tuh banyak Ah, iya. di sana. Oh Iya. gitu. Iya. Resep-resep makanan juga ada di sana. Ya saya siapin lah bukunya, resep-resep makanan itu biar mereka juga bisa baca-baca buku kan, tentang keluarga juga ada gitu. Oh gitu, menarik sekali ya. Iya. Kapan-kapan deh nanti saya berkunjung juga. Siap, ditunggu kedatangannya. Oke, nah bang, tema kita pada hari ini kan adalah seni melukis cahaya Iya. nih. Nah itu terkait dengan fotografi nih. Benar. Boleh dijelasin dikit nggak bang? Iya. Diceritain dikit deh. Jadi sebenarnya fotografi ini kan dari bahasa Yunani. Iya. Ada potos sama grafo. Jadi artinya fotografi ini itu potos sama grafo. Kalau potos itu adalah cahaya artinya. Foto sama. Kalau grafo itu adalah melukis. Jadi sebenarnya fotografi ini adalah melukis cahaya. Nah, dalam media rekam itu bisa apa aja, yang penting itu bisa melukis cahaya. Makanya fotografi ini bisa dibilang sebagai seni melukis cahaya. Cuman yang jadi masalahnya sekarang banyak dari kita yang tidak tahu bagaimana proses gambar itu tercipta Benar. dalam sebuah kegiatan fotografi Iya. gitu. Apalagi sekarang di era digital, semuanya kan serba digital Serba sekarang. digital, praktis gitu Praktis ya. ya, handphone pun sudah punya kamera yang mungkin lebih canggih daripada kamera khusus untuk Iya. fotografi gitu kan. Tapi apakah kita tahu bagaimana proses dari gambar itu bisa muncul di kamera HP kita gitu. Nah, ini yang sebenarnya dalam komunitas Lubang Jarum Indonesia kita ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada ritual fotografi yang tidak boleh hilang gitu. Ada rentetannya gitu ya. gitu. Nah, kalau sekarang misalnya anak-anak sekarang mereka sudah foto, plak sudah jelek hapus, foto jelek hapus gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau mengikuti fotografi yang sebenarnya, fotografi itu adalah momen sebenarnya. Bagaimana kita menunggu sebuah momen yang tepat. Nah, di dalam kamera Lubang Jarum ini itu semuanya kita berproses. Jadi memang dilakukan secara secara manual, secara manual sekali gitu kan, tanpa ada teknologi apapun yang digunakan. Tanpa ada teknologi apapun yang digunakan. Tapi bisa melakukan fotografi. Makanya mungkin ini bisa dibilang sebagai satu seni dalam melukis cahaya gitu. Karena memang kalau fotografi sekarang digital semuanya sudah serba jadi. Semuanya serba instan gitu. Nah, tapi di dalam kamera Lubang Jarum ini kita menikmati perlambatan. Iya, menikmati prosesnya ya, dari proses satu ke yang lainnya gitu ya. Di zaman digital itu semuanya serba cepat gitu. Serba cepat, iya. Tapi di kamera Lubang Jarum ini perlambatan itu yang kita nikmati. Mengapa kita menikmati perlambatan? Karena memang proses yang kita lalui itu akan rasa kita nikmati gitu. Nah, dalam kamera Lubang Jarum ini hasil itu bukan suatu hal yang ingin kita raih. Tapi prosesnya ini yang penting. Hasil itu adalah bonus dari prosesnya tadi. Nah, itu. Nah, ini juga menjadi filosofi dalam hidup kita sebenarnya gitu. Karena untuk mencapai sesuatu itu prosesnya ini harus yang kita penting, lalui yang penting gitu. Hasil itu kan ya Nomor buah dari proses itu gitu. Nah, kalaupun hasilnya bagus, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya hasilnya tidak bagus, ya kita coba lagi. Sama seperti kamera Lubang Jarum. Ini prinsipnya adalah trial and error. Iya, jadi tidak semua yang kita foto itu dengan proses yang panjang hasilnya bagus. Nah, itu dia. Iya. Itu gimana tuh, Bang? Ya, makanya itu. Jadi yang dinikmati itu prosesnya gitu. Hasilnya itu tuh bonus sebenarnya. Iya. Ketika hasilnya bagus, kita akan ngerasa wah luar biasa. Kita menikmati prosesnya gitu. Saya dulu pernah motret bunga rafflesia. Iya. Di mana? Lintas Kepahyang ya. Oh iya. Itu intensitas cahaya di dalam hutan itu kan gelap ya? Minim. Jadi kami berangkat dari Bengkulu jam 9 sampai dengan jam 3 sore itu nggak ada foto yang jadi. Nggak ada satupun foto yang jadi. Jadi mobil itu di atas di pinggir jalan, sedangkan bunga rafflesia itu kan di bawah jurang, lumayan jauh ya. Jadi kan prinsipnya itu kan kalau kamera ini sekali foto cuci.
Jadi kita itu masukin kertasnya, kita turun ke bawah, kita potret bunga rafflesianya, kita naik lagi di mobil itu kita bikin kamar gelap untuk proses cetaknya. Nggak jadi, sudah tuh masukin kertas lagi, turun lagi ke bawah, kita motret lagi, naik lagi ke atas, cuci lagi, nggak jadi. Dia kalau nggak jadi itu warnanya jadi apa? Kalau nggak jadi itu putih aja dia, karena Putih mungkin aja? karena intensitas cahayanya yang kurang. Berpengaruh banget ya Iya, berarti? jadi ketika kita memutuskan ya udah kita pulang udah nggak jadi. Oke, terakhir nih kita foto nih, terakhir kan. Jadi kita siapin 3 kamera. Jadi kita turun lagi ke bawah sama teman tuh tiga orang sama teman kita motret. Pas naik ke atas, terakhir itulah yang kita cuci itu yang jadi. Alhamdulillah Dan jadi ya. Jadi dan itu pun nggak maksimal gitu. Jadi karena emang cahayanya satu itu ada kameranya yang jatuh. Kenapa bisa jatuh, Bang? Karena mungkin nggak kepegang sama teman, jadi jatuh. Yang 2 itu stay, yang 2 itu jadi walaupun nggak maksimal. Tapi yang jatuh ini ternyata itu ada 2 exposure. Jadi ada 2 gambar Iya. yang terekam, bunga rafflesia yang terekam sama hutan yang terekam. Jadi hasilnya jadi menjadi lebih Menarik ya? menarik gitu kan. Nah, jadi inilah ceritanya sebenarnya. Jadi prosesnya itu, jadi ketika kita memotret itu kita punya cerita sebenarnya. Iya. Prosesnya ini kan cerita. Jadi setiap foto yang kita hasilkan itu pasti ada cerita yang bisa kita ceritakan nanti gitu. Nah, jadi inilah mengapa saya apa ya maksudnya kekeh untuk tetap bisa mempertahankan juga untuk motret dengan menggunakan kamera 8 jarum. Ya, karena ini memang manual semua ya, Bang ya. Iya, sebenarnya manual semua. Ini nggak ada teknologi apa-apa karena beberapa kali ketemu sama teman-teman fotografi yang lain, mereka mengira dengan kamera yang handmade ini ada sesuatu di dalamnya. Iya. Bisa jadi mereka bilang ini ada kameranya di dalamnya. Gitu. Iya. Nah, ternyata ini nggak ada apa-apa di dalamnya, itu kosong sebenarnya. Oke. Jadi nggak ada apa-apa, jadi ini kosong. Jadi sebagai media rekamnya itu kita menggunakan kertas foto. Oke, baik Abang. Kita tunda dulu. Siap. Nanti kita lanjutkan lagi. Pasti pemirsa juga pada penasaran nih gimana ceritanya nggak ada kamera di dalamnya itu. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.